Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Sebuah pujian dalam bahasa Korea berjudul What a Beautiful Name, sangat memberkati saya. Mari kita menyembah dengan lagu ini. Yesus, Kau sukacitaku, ku puji namamu, hanya Kaulah damai hidupku. Yesus, sempurna namamu, Allah yang berkuasa, Kerajaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, Kau besertaku selamanya, Kau bangkitkanku kembali. Tak ada yang seperti cinta-Mu, Yesus, harapanku yang sempurna, Kau yang pulihkan hatiku. Janji-Mu tak pernah Kau ingkari. Yesus, Kau sukacitaku, ku puji namamu, hanya Kaulah damai hidupku. Yesus, sempurna namamu, Allah yang berkuasa, Kerajaan-Mu penuhi hatiku. Yesus, Kau besertaku selamanya, Kau bangkitkanku kembali. Tak ada yang seperti cinta-Mu, Yesus, harapanku yang sempurna, Kau yang pulihkan hatiku. Janji-Mu tak pernah Kau ingkari. Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya, namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya. Yesus, Kau besertaku selamanya, Kau bangkitkanku kembali. Tak ada yang seperti cinta-Mu, Yesus, harapanku yang sempurna, Kau yang pulihkan hatiku. Janji-Mu tak pernah Kau ingkari.
namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, ku panggil namanya Yesus, kau besertaku selamanya, kau bangkitkanku kembali. Tak ada yang seperti cintamu, Yesus, harapanku yang sempurna, kau yang pulihkan hatiku, janjimu tak pernah kau ingkari, Yesus, kau besertaku selamanya, kau bangkitkanku kembali. Tak ada yang seperti cintamu, Yesus, harapanku yang sempurna, kau yang pulihkan hatiku, janjimu tak pernah kau ingkari, Yesus. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu lah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita renungkan firman Tuhan hari ini. Matius pasal 19 ayat 16 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau peroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Bapak Ibu jemaat Tuhan, jika pada bagian sebelumnya Matius memuat kisah anak-anak kecil yang datang dan diberkati oleh Tuhan Yesus, maka pada bagian ini dia memuat kisah perjumpaan Yesus dengan orang muda yang kaya raya. Anak muda ini sudah menjadi pemimpin di usia muda. Dia sukses dan juga kaya raya. Dia juga memiliki standar kehidupan rohani yang begitu baik. Bukankah ini adalah orang yang sangat berpotensi untuk kerajaan Allah? Bukankah orang seperti ini
tidak boleh dibiarkan pergi. Bukankah gereja seharusnya menjangkau dan menarik orang-orang seperti ini dan menjaga baik-baik supaya mereka tidak pindah ke gereja lain? Tetapi dalam perikop ini kita mengetahui Yesus menuntut hal yang membuat orang yang berpotensi dan kaya raya ini pergi. Yesus menerima dan memberkati anak-anak, tetapi dia membiarkan orang kaya pergi dengan harta dan bakat besar yang dia miliki. Mengapa demikian? Karena Yesus melihat dengan cara yang sangat berbeda dengan banyak gereja saat ini. Seorang muda yang kaya ini datang untuk berdiskusi teologis dengan Yesus. Dia menanyakan pertanyaan yang sangat penting. Ini menunjukkan betapa berhikmatnya orang muda ini. Dan dia tahu bagaimana caranya tidak merepotkan guru agungnya seperti Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan remeh. Dia bertanya tentang hal yang sangat mengganggu dia, yaitu mengenai bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Pertanyaan ini disampaikan dengan penghormatan yang sangat. Dia memulai dengan mengatakan guru yang baik. Ini merupakan bentuk penghormatan yang besar. Dia menganggap Yesus adalah gurunya yang layak dihormati, seperti menghormati kebenaran Allah sendiri. Tetapi perhatikan, Yesus tidak menjadi senang karena pujian itu. Maka Tuhan memberikan jawaban dengan mengarahkan orang muda itu untuk mentaati perintah Allah. Yang menyenangkan hati Tuhan adalah bila anak-anaknya, murid-muridnya, mentaati perintah Allah. Maka saat ditanya bagaimana memperoleh hidup kekal, Yesus menjawab, jika kita menjalankan perintah Allah. Tetapi adakah orang yang melakukan perintah Allah dengan sempurna? Tidak, bukan? Semua manusia lahir dalam keberdosaan, dosa keturunan. Firman Tuhan katakan, semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Hanya Yesus Kristus saja yang tidak berdosa, dan hanya Dia yang dengan sempurna menjalankan segala hal yang Allah Bapa di surga kehendaki. Dialah jalan satu-satunya menuju kepada hidup yang kekal. Maka ketika Yesus menekankan perintah mentaati kehendak Allah, Dia sedang mengarahkan orang muda itu bahwa mentaati kehendak Allah adalah dengan mengikut Yesus. Bapa di surga ingin Yesus menjadi kepala dan yang sulung dari orang-orang yang diselamatkan. Kisahnya berlanjut. Orang muda ini merasa telah melakukan semua perintah hukum Taurat sejak masih muda. Dia adalah contoh orang yang hidup dengan murni dan baik di hadapan Tuhan. Tetapi meskipun dia telah melakukan semuanya sejak masa mudanya, tidak mungkin dia bisa dengan sempurna menjalankan apa yang Tuhan tuntut itu. Yesus menegur anak muda itu dengan menyadarkan dia bahwa sebenarnya dia masih jauh dari mentaati Tuhan. Apakah kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan adalah agar anaknya ditinggikan dan dimuliakan. Kehendak Bapa adalah Kristus ditinggikan dan menjadi pokok keselamatan bagi manusia. Ketaatan kepada Taurat Tuhan adalah bentuk bayang-bayang ketaatan kepada Allah melalui ketaatan kepada Kristus. Kita dituntut untuk mentaati Allah melalui mentaati Kristus. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya orang-orang yang melakukan Taurat tetapi tidak mengerti bahwa tuntutan Taurat hanya digenapi jika seorang menerima Yesus, dia sebenarnya belum melakukan Taurat. Maka Yesus memberi perintah yang terakhir, yaitu supaya orang kaya itu menjual semua hartanya. Semua hartanya. Setelah itu, uangnya diperintahkan untuk diberikan sepenuhnya bagi orang miskin. Dan kemudian dia harus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Apakah yang paling menghalangi seseorang datang kepada Yesus? Salah satunya adalah kemuliaan dan kekayaan diri. Anak muda itu tidak jadi mengikut Yesus. Dikatakan hartanya yang banyak telah menjadi penghalang bagi dia untuk datang kepada Yesus. Siapa yang mau mengikut Yesus?
halangan terbesar adalah uang. Siapa yang rela kehilangan hartanya untuk mengikuti Tuhan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan ujian ini. Bersediakah kehilangan harta untuk mendapatkan harta yang lebih baik? Bersediakah kehilangan harta yang fana untuk mendapat harta yang mulia, yang tidak mungkin kita dapatkan kalau tidak diberikan Tuhan? Siapa yang cinta harta lebih dari cinta Tuhan, dia tidak layak bagi Tuhan. Orang muda ini sepertinya begitu sempurna di dalam segala hal. Tetapi cinta uang ternyata adalah dosa besarnya yang belum dia ketahui selama ini. Bagaimana dengan kita? Apakah kita cinta uang? Mengerjakan segala sesuatu demi uang? Mencari uang menjadi pendorong paling menggiurkan, pendorong paling kuat. Kalau demikian berarti kita pun akan segera kecewa kepada Tuhan dan pergi meninggalkan Dia. Tuhan tidak ingin kita terikat kepada uang. Ini tidak berarti orang kaya pasti berdosa. Tidak. Ini tidak berarti saudara tidak boleh kaya. Boleh. Orang kaya yang hatinya tidak terikat pada uang jauh lebih baik daripada orang miskin yang terikat hartanya. Memang jarang orang miskin yang terikat hartanya, tetapi ada orang miskin yang gila harta. Sebaliknya ada orang kaya yang tidak terikat hatinya kepada harta. Contohnya Abraham. Abraham tidak pernah terikat kepada apapun yang dia miliki, termasuk anaknya. Dia rela kehilangan anaknya demi Tuhan. Jadi sebenarnya mau kaya atau miskin itu tidak akan mempengaruhi kebahagiaan seseorang hidup di hadapan Tuhan. Jika kita kaya, dedikasikan harta kita untuk Tuhan. Itulah kebahagiaan sejati. Bekerjalah dengan segenap hati, tekun, bijaksana, dan nikmati berkat yang Tuhan berikan dengan ucapan syukur. Itulah kebahagiaan sejati. Tetapi serakah, ingin kaya, ingin lebih kaya lagi, itu adalah hal yang bodoh. Hal-hal seperti itu hanya akan membawa kita kepada berbagai-bagai pencobaan dan duka cita. Itulah sebabnya orang kaya sangat sulit untuk tidak jatuh ke dalam dosa cinta uang. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk memiliki hati yang bebas dari jerat harta kekayaan. Hati yang hanya terpikat oleh Kristus dan yang berpaut hanya kepada Dia saja. Itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pengajaran firman-Mu pagi hari ini. Biar hati kami melekat hanya kepadamu Tuhan. Kekayaan adalah harta yang Kau titipkan untuk kami mengusahakan menjadi terang bagi dunia ini. Hidup yang berbuah, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi sesama. Berkati jemaat-Mu supaya tidak ada yang berkekurangan. Bahkan kelimpahan Engkau berikan melalui usaha pekerjaan yang mereka geluti dengan rajin dalam doa dan pengharapan kepada Tuhan. Supaya nama Tuhan dimuliakan dan kelimpahan yang Tuhan beri itu dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Untuk kami hidup menjadi terang dan garam dunia. Membawa pengaruh, memuliakan Tuhan. Sehingga orang melihat Bapa-Mu yang di surga dan memuliakan Tuhan. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Ampuni segala dosa dan terus bimbing kami makin serupa dengan gambaran-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan dan Raja kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu doa pagi kita. Selamat pagi, sampai berjumpa nanti sore dalam menara doa khusus spesial sekolah pelayanan. Kita belajar menjadi pemberita Injil. Tuhan memberkati. Shalom.